Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penonton dari kelompok 6 di A akan bersajikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang hubungan antara metabolisme makronutrien dan keseimbangan energi dalam tubuh. Dan berikut anggota dari kelompok 6 yaitu ada saya Torodol dengan nilai akhir 10, ada Dina Fajar Putri dengan nilai akhir 02, dan ada Naurina Jasakila dengan akhir 40, dan Nurjana dengan nilai akhir 26, Yasmin Inka dengan nilai akhir 4, dan ada Baik Kamil dengan akhir 38. Jadi, deskripsikan secara detail gimana cara cara kami menentukan kata kunci dari pertanyaan yang sudah ditentukan. Jadi, kelompok kami menentukan kata kunci melalui tahapan yang sistematis. Pertama, kami memahami pertanyaan penelitian untuk menentukan fokus utama. Lalu, kelompok kami mengidentifikasi istilah penting yang terkait dengan topik keseimbangan energi tubuh tersebut. Nah, dari diskusi itu dan penelusuran literatur awal kami menetapkan 3 kata kunci, yaitu energi homeostatis, energi intake and expenditure, dan macronutrient metabolisme, yang dimana ketiga kata kunci ini dipilih karena paling mewakili proses pengaturan energi dan metabolisme zat gizi makro dalam penelitian gizi. Next. B. Lalu deskripsikan secara sistematis strategi yang Anda terapkan dalam menelusuri dan menemukan literatur. Penelusuran literatur digunakan secara bertahap pada database ilmiah seperti Google Scholar, Sinta, dan Doage. Menggunakan kata kunci spesifik dengan filter 5-10 tahun terakhir. Seleksi sumber difokuskan pada relevansi abstrak dan kualitas metode. Lalu diperluas menggunakan teknik snowballing dari daftar pustaka. Terakhir, seluruh literatur dikelompokkan secara tematik untuk mempermudah analisis komparatif. Selanjutnya itu jenis sumber literatur yang digunakan. Nah, sumber literatur yang kami gunakan seluruhnya itu berasal dari jurnal ilmiah internasional. Nah, dari artikel-artikel atau jurnal tersebut, 7 merupakan penelitian eksperimen pada hewan, misalnya studi Gregor et al. 2024 yang menilai pengaruh pembatasan energi terhadap homeostatis asam empedu pada mencit. Nah, selain itu, terdapat satu uji klinis pada manusia seperti penelitian Chao et al. 2014 itu mengenai respon homeostatis kalsium terhadap diet tinggi protein. Nah, kami juga mengacu pada satu sistematis review yaitu Sutoyo et al. 2024 yang meninjau variasi asupan makanan terhadap metabolisme. Nah, selain itu terdapat satu artikel tinjauan mekanistik seperti Duarte dan Maher 2019 yang membahas hubungan makronutrien dengan sumber adiposa hati. Nah, secara keseluruhan, cakupan literatur bersifat global dan tidak terikat konteks budaya maupun lokasi geografis tertentu. Thanks. Selanjutnya yaitu tentang tesis atau perjalanan atau pertanyaan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan ekstrim, batas energi, perubahan porsi lemak, karbohidrat dan protein, hingga diet ketogenik itu terbukti mempengaruhi penggunaan energi, metabolisme lemak, dan pengaturan asam lambung. Namun, efeknya terhadap komunikasi antara organ dan mikrobiota usus itu masih diperdebatkan. Dan sebagai penelitian itu juga menunjukkan perbaikan metabolisme dan penurunan lemak hati. Sementara lainnya itu melaporkan gangguan mikrobiota dan risiko peningkatan lemak hati. Asupan protein tinggi juga dapat mengganggu keseimbangan mineral tubuh. Karena itu, penelitian ini menilai bagaimana jenis serta jumlah makronutrien mempengaruhi regulasi energi dan kesehatan. Selanjutnya, jelaskan konsep kunci, faktor atau variabel yang ditemukan dari literatur, serta hubungan antar konsep tersebut. Nah, dalam literatur yang telah kami telaah, seluruh studi itu berfokus pada pengaruh makronutrien dan pola makan terhadap metabolisme energi, lipid, serta komunikasi antar organ, hati, usus, otak, adiposa. Nah, konsep-konsep kunci yang munculnya itu meliputi komposisi makronutrien, pembatasan energi, ritme makan, diet ketogenik, asam empedu, tahu
taurin, mikrobiota usus, dan sumbu komunikasi metabolik antar organ. Untuk beberapa variabelnya sendiri itu mencakup kadar asam pedu, ekspresi gen metabolik seperti CYP7A1, FXR, FGF15, SLC6A6. Kemudian ada profil lipid hati, sensitivitas insulin, serta komunikasi mikrobiota usus. Untuk faktor atau indikatornya sendiri itu seperti leukogenesis de novo atau DNL, resistensi insulin, oksidasi lemak, dan inflamasi juga menjadi ukuran penting dalam menjelaskan perubahan metabolik akibat variasi diet. Keterkaitan antar konsep menunjukkan bahwa komposisi dan waktu makan tidak hanya mempengaruhi metabolisme energi secara lokal, baik itu di hati maupun di jaringan adiposa, tetapi juga menimbulkan efek sistemik melalui sumbu komunikasi hati usus otak. Misalnya, pembatasan waktu makan dan pembatasan energi terbukti menyingkronkan ekspresi gen metabolik antara hati dan usus. Sementara diet ketogenik memodulasi mikrobiota dan asam empedu yang pada gilirannya mengubah homeostatis lipid dan energi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai benang merah latar belakang dari artikel-artikel yang kita kaji. Setiap artikel yang kami kaji menyoroti bahwa keseimbangan makronutrien sangat berpengaruh terhadap metabolisme energi, fungsi hati, serta resiko obesitas dan NAFLD. Pola makan tinggi lemak jenuh dan gula sederhana digambarkan meningkatkan inflamasi dan stres oksidatif, sedangkan lemak tak jenuh dan serat memberi efek perlindungan. Benang merahnya menunjukkan bahwa interaksi nutrisi, ekspresi gen, dan komunikasi antar organ berperan penting dalam menjaga stabilitas metabolik. Penelitian umumnya dilakukan pada model hewan dengan intervensi diet terkontrol dan sebagian pada manusia dewasa melalui uji klinis jangka pendek. Kemudian G, desain penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan benang merah. Untuk desain penelitiannya sendiri itu didominasi oleh pendekatan eksperimental laboratorium dengan model hewan yaitu tikus C57BL/6 untuk meneliti pengaruh komposisi makronutrien, diet ketogenik, pembatasan energi, serta pola makan terhadap metabolisme hati, usus, dan sumbu komunikasi metabolik seperti hati, usus, otak. Untuk pengumpulan datanya sendiri itu menggunakan teknik biokimia dan molekuler seperti qRT-PCR, Western blotting, LC-MS, analisis histologis, serta pengujian biomarker metabolik, misalnya kadar lipid, asam empedu, dan juga taurin. Kemudian untuk teknik analisis data umumnya itu berupa ANOVA satu arah ataupun dua arah, uji Testaden, dan analisis post-hoc Bonferroni. Dengan hasilnya itu dinyatakan sebagai rata kurang lebih SEM. Kemudian analisis korelasi dan regulasi juga digunakan untuk menilai hubungan antara variabel, sementara data molekuler divisualisasikan melalui peta panas atau grafik ekspresi gen. Kemudian untuk benang merah metodologisnya sendiri menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yang menekankan hubungan kausal antara komposisi diet, metabolisme energi, dan juga fungsi organ. Selanjutnya yaitu penyajian dari interpretasi data penelitian. Di para penulis itu menyajikan data penelitian secara terstruktur menggunakan tabel, grafik pasang, diagram garis, boxplot, dan heat map. Pada studi hewan, data seperti berat badan, lemah hati, profil asam empedu, ekspresi gen metabolik misalnya GIP7A1, FXR, FG, IPERI, serta komposisi mikrobiota ditampilkan terutama melalui grafik batang dan heat map. Pada studi klinis, data disajikan lewat tabel dan garis untuk menunjukkan perubahan antar fase diet. Dalam interpretasinya, penulis itu mengaitkan perubahan angka dengan mekanisme biologis seperti peningkatan eksperigen yang menandakan peningkatan sintesis asam empedu atau efisiensi energi, serta penurunan keragaman mikrobiota yang dikaitkan dengan gangguan metabolisme. Dan analisis statistik ANOVA UGT korelasi Spearman digunakan untuk memastikan makna hasil. Dan secara keseluruhan, penelitian itu menyoroti bagaimana pola makan mempengaruhi ekspresi gen, mikrobiota, dan komunikasi organ dalam menjaga
homeostatis Lalu selanjutnya tuh apakah ada inkonsistensi atau argumentasi yang bertentangan dari berbagai literatur? Ada beberapa literatur itu nunjukin perbedaan temuan terkait pengaruh makronutrien terhadap metabolisme. Nah, pada studi mengenai jenis lemak, misalnya, sebagian penelitian itu melaporkan bahwa lemak tak jenuh itu memiliki efek protektif terhadap metabolisme hati. Nah, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa konsumsi MUFA dalam dosis sangat tinggi justru dapat meningkatkan akumulasi lemak hepatik. Lalu ada juga inkonsistensi juga terlihat pada diet ketogenik. Nah, itu di mana beberapa studi menunjukkan peningkatan oksidasi lemak dan efisiensi energi. Lalu juga ada lagi melaporkan disbiosis mikrobiota dan peningkatan risiko steatosis hati pada paparan jangka panjang. Nah, selain itu, beberapa artikel itu menampilkan ketidaksesuaian antara ekspresi gen dan kadar protein yang mengindikasikan adanya regulasi post-transkripsi yang belum dapat dijelaskan secara menyeluruh. Next. Lalu apa saja yang perlu diuji lebih lanjut karena bukti yang kurang, tidak meyakinkan, kontradiktif, atau terbatas dari literatur yang Anda baca. Nah, pengujian lanjutan diperlukan untuk memperjelas hubungan kausal melalui studi longitudinal serta memperluas cakupan sampel demi generalisasi hasil yang lebih baik. Selain itu, validitas instrumen pengukuran perlu dikonfirmasi ulang dan pengaruh interaksi faktor sosial, teknologi, serta budaya harus dieksplorasi lebih dalam karena bukti saat ini masih terbatas atau kontradiktif. berikut dasar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup itu dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya, kami mohon sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.